Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika. Bab kita masih sama ya, yaitu bab paling gampang dalam kelas 8 ini, yaitu koordinat kartesius. Oke, kalau kemarin kita sudah membahas tentang posisi titik pada bidang koordinat. Nah, ini kemarin kita sudah membahas 3 bagian ya. Ada membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat, contohnya kayak gini nih. Misalkan posisi bank, itu berarti dia posisinya di F, 5. Ingat ya, garis yang horizontal dulu, koma, garis yang vertikal. Kantor pos berarti J, 3. Seperti itu ya. Selanjutnya, kita juga sudah membahas tentang membaca dan menuliskan letak titik atau benda pada sistem koordinat kartesius. Nah, untuk ini membaca dari titik pada bidang koordinat ini, menuliskannya yaitu dari sumbu X, sumbu Y. Jangan sampai kebalik ya. Jadi yang horizontal dulu, yang vertikal X, Y. Misalkan nih, Ustazah punya titik B. Artinya, sumbu X-nya kita lihat. Berapa nih sumbu X-nya? Negatif 3 ya. Sumbu Y-nya kita berada di 2. Jadi, koordinat B itu adalah dalam kurung negatif 3,2. Jangan lupa ada kurungnya. Oke. Selanjutnya, kita juga sudah membahas tentang jarak. Kalau jarak itu berlawanan dengan posisi ya. Tapi di sini kalau ada negatifnya, negatifnya diilangin. Misalkan nih, untuk rumah belajar ini, jaraknya dari rumah belajar ke sumbu Y-nya itu berapa sih? Ya udah kita hitung langkahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia 6. 6 satuan ya. Ke bawah terhadap sumbu Y kita hitung jaraknya, kita langkahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan nih ada pasar. Pasarnya terhadap sumbu X itu berapa? Ya udah, langkahnya terhadap sumbu X ini 1, 2. Berarti 2 satuan. Untuk jarak terhadap sumbu Y-nya, berarti langkahnya mulai dari sini 1, 2, 3, 4. Berarti sampai ke sumbu Y ini adalah 4 satuan. Gitu. Paham ya untuk jarak ya? Nah, ini kalian juga sudah Ustazah berikan soal. Semoga kalian sudah mengirimkan ke Ustazah ya. Kalau yang ada yang belum, kalian langsung jawab Ustazah. Kalau ada yang susah, langsung tanya Ustazah kan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang nih yang B ini. Posisi titik terhadap titik acuan. Nah, di sini kita ada sebuah denah nih. Kalian sudah pasti nggak asing ya sama denah-denah seperti ini. Oke, di sini ada dua bagian. Yang pertama itu posisi titik terhadap titik asal 0,0. Berarti pas di tengah. Nah, ada lagi posisi titik terhadap titik acuan A, B. A, B ini nanti berupa angka, misalkan 2,1, 3,5, 1,7, dan sebagainya. Pokoknya dia tidak 0,0. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini nih, belakang. Yang pertama, untuk posisi titik terhadap titik asal yang 0,0. Berarti pusatnya kita dari 0,0 di sini. 0,0 ya, karena di sini X-nya dia berada di 0, Y-nya juga berada di 0, makanya 0,0 itu letaknya di sini, bukan di sini. Kalau ini membacanya adalah 0,1, karena X-nya dia di 0 dan Y-nya dia di 1. Kalau di sini, kita lihat Y-nya dia ada di 2, X-nya ada di 2, Y-nya ada di 0, jadi koordinatnya itu 2,0. Paham ya? Kalau 0,0 itu pasti pas di tengah, kayak gitu. Nah, untuk yang titik asalnya 0,0 kita lihat nih, misalkan titik A ya, ini titik A. Titik A dia pusatnya itu dia di 0,0, maka koordinatnya ya udah berarti pusatnya di sini. Untuk menuju ke A ini kita butuh melangkah ke kiri dulu. Ingat X dulu ya yang kita lihat, maka kita melangkah ke kiri dulu 1, 2. Berarti titiknya di negatif 2 ya. Berarti negatif 2, Nah, setelah itu kita menuju ke A-nya dan garisnya yang ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia di koordinat 5. Jadi koordinatnya itu adalah negatif 2,5. Seperti itu. Coba sekarang yang D kita bahas nih. D di sini ya. Ingat, yang awal kita lihat adalah X-nya. Oke. Berarti kita lihat nih. Di sini dia berapa? Berarti di sini 4 ya. Koordinatnya ada 4.
yang X. Selanjutnya yang Y-nya itu adalah negatif 2. Maka koordinatnya adalah 4, negatif 2, X, Y. Seperti itu. Nah, untuk yang E nih, kita lihat. Yang E itu X-nya berapa ya? X-nya negatif 2 ya. Untuk yang Y-nya itu adalah negatif 1. Jadi koordinatnya adalah negatif 2, negatif 1. Itu adalah kalau titik asalnya 0,0. Jadi yang paling gampang itu ya titik asalnya 0,0. Sekarang coba kita lanjutkan ketika acuannya bukan 0,0, tapi A, B. Misalkan, nih Ustazah pengen ngambilnya posisinya acuannya dari sini nih, awalnya dari C 1,2 ya. Ini 1,2 posisinya, karena di sini X-nya 1, Y-nya 2 gitu. Berarti kita lihat untuk titik A-nya, berarti dari C ini kita menuju ke A. Oke, berarti bukan 0,0 lagi ya. Kalau 0,0 kan yang tadi nih. Ini kalau acuannya dia berupa koordinat yang tidak 0,0. Misalkan di sini 1,2. Ya udah, langkahnya kita sama, tapi pusatnya kita di C gitu doang. Bedanya itu. Ya udah, berarti kita lihat nih ke arah A ya. Nah, ingat X terlebih dahulu, berarti yang mendatar terlebih dahulu. Tujuan kita ke A. Berarti 1, 2, 3. Karena dia ke kiri, makanya negatif 3. Selanjutnya, ke atas. Kalau ke atas berarti positif ya. Kalau ke bawah berarti negatif. 1, 2, 3. Maka koordinatnya adalah negatif 3 karena tadi ke kiri sebanyak 3 langkah. Dan 3 karena dia ke atas sebanyak 3 langkah. Seperti itu. Paham ya? Selanjutnya nih yang B. Berarti titik kita berasal dari C menujunya ke yang B. Oke. Untuk menuju ke B berarti langkahnya harus ke kanan nih. X dulu ya, ke kanan berarti ke kanan 2 langkah. Berarti tidak negatif tapi langsung ditulis 2 saja. Tidak usah plus 2 tapi langsung 2 aja. Oke, selanjutnya setelah ke kanan 2 langkah, kita ke atas 2 langkah. Jadinya 2,2. Seperti itu. Nah, yang C nih. C terhadap C. Nah, C terhadap C berarti 0,0 karena terhadap dirinya sendiri. Kalau dia terhadap titik 0 ini, ya udah berarti kan ini dulu ya, yang X-nya dulu ya. Oke. Nah, di sini karena dia arahnya ke kiri, berarti negatif 1. Oke, terus dia turun kan 2 langkah. Kalau turun berarti negatif 2. Ingat ya, kalau di koordinat kartesius, kalau ke atas itu positif, ke bawah itu negatif. Kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri negatif. Nah, kalau dari C ke yang D nih, tujuan kita D ya. Ya udah berarti langkahnya ke kanan dulu. 1, 2, 3. Berarti 3 langkah ke kanan berarti positif. Tulis 3. Koma. Dia arahnya ke bawah nih, berarti otomatis negatif ya. Ya udah berarti 1, 2, 3, 4. Karena dia ke bawah 4 langkah jadinya negatif 4. Yang E juga berlaku sama. Oke, yang E misalkan dari C ke E ya, berarti ke kiri sebanyak berapa langkah ini? 1, 2, 3. Karena dia ke kiri, maka negatif 3. Sebanyak 3 langkah berarti negatif 3 ya. Selanjutnya ke bawah nih, 1, 2, 3. Karena ke bawah sebanyak 3 langkah jadinya negatif 3. Jadi koordinat untuk yang titik E dengan titik acuan C ini adalah negatif 3, negatif 3. Di sini paham ya? Nah, ini ada contoh soal. Silakan dikerjakan. Oke. Ini sudah ada perintahnya sendiri-sendiri, hanya 3 soal saja. Jadi silakan dikerjakan dan ini di gambar di buku petaknya, tapi pakai titik-titik enggak apa-apa, nggak usah plot gambarnya seperti ini. Oke. Selanjutnya kita masih ada satu bagian lagi ya. Sekalian kita habiskan. Di sini adalah posisi garis terhadap garis sumbu. Nah, di sini juga ada 3 bagian nih. Nah, untuk yang pertama, posisi garis sejajar. Pernah mendengar kata-kata sejajar ya? Sejajar itu apa sih? Coba kalian cari di kehidupan sehari-hari. Apa saja sih benda-benda yang kira-kira sejajar? Contohnya, seperti rel kereta api ya, yang kanan dan yang kiri itu dia sejajar.
karena kedua garis itu tidak akan berpotongan. Selain rel kereta api, tangga ya yang biasanya pakai yang bambu itu kan yang kanan dan kiri dia sejajar ya, dia tidak akan bertemu, dia tidak akan nanti ketika diperpanjang bambunya itu tidak akan berpotongan, tidak akan jadi lancip nanti atau tumpul gitu. Jadinya untuk benda-benda yang sejajar itu ya nantinya ketika diperpanjang dia tidak berpotongan gitu ya. Nah untuk yang tegak lurus ya udah, kalau tegak lurus berarti dia sudutnya 90 derajat. Nah kalau berpotongan ya udah saling memotong, kayak yang gunting itu kan gunting berpotongan ya, yang kanan dan kiri itu saling berpotongan. Oke, kita bahas satu-satu nih posisi garis yang sejajar. Nih, misalkan posisi garis sejajar. Dua garis yang sejajar tidak akan saling berpotongan. Jadi kalau diperpanjang itu nanti tidak akan berpotongan. Misalkan nih, garis K dan garis L. Ini kalau diperpanjang terus, sama-sama diperpanjang ini, dia tidak akan saling berpotongan. Maka garis K dan L ini disebut garis yang saling sejajar. Seperti itu. Paham ya? Selanjutnya nih, coba cari garis lagi yang sejajar. Yaitu garis M dan N. Karena ketika dia sama-sama diperpanjang nih, dia tidak akan saling berpotongan. Oke, paham ya yang garis sejajar? Selanjutnya kita ke yang kedua, ini adalah posisi garis tegak lurus. Dua garis yang saling tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Pada gambar 2.8 yang tadi, garis L tegak lurus dengan sumbu Y. Coba kita lihat. Garis L tegak lurus dengan sumbu tegak lurus ya, karena dia sudutnya 90 derajat. Oke, coba berarti yang ini saling tegak lurus juga nih, sumbu X dan juga garis N, dan juga sumbu X terhadap garis M. Seperti itu. Itu tegak lurus ya, sudutnya 90 derajat. Ini garis M dan N tegak lurus dengan sumbu X. Oke, sesuai. Yang ketiga adalah posisi garis berpotongan. Berarti dia saling memotong. Itu ya, saling memotong. Nah, di sini kita ada gambar koordinat kartesius. Kita punya garis K dan garis L nih. Jadi, kalau garis L-nya kita perpanjang terus, maka dia memotong di sini. Dia memotong garis K-nya. Gitu. Oke, jadi kesimpulannya kalau sejajar dia tidak akan berpotongan, kalau dia tegak lurus itu dia berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat. Kalau dia berpotongan berarti ketika dia diperpanjang dia memotong di satu titik. Seperti itu, kayak garis L dan garis K ini. Oke. Ini soal lagi ya, 3 lagi, ini cuma menentukan garis-garis saja, tidak usah menghitung. Misalkan nih, Ustazah kasih contoh 1. Tentukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Ya udah, kita sebutin aja. Ini kan sumbu X nih. Berarti yang sejajar adalah garis K, garis M. Ada lagi nggak ya? Nggak ada ya. Nah, berarti untuk yang A ini jawabannya adalah garis K dan garis M. Nah, ini juga gampang nih, tentukan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Ya udah, ini sumbu Y-nya nih. Berarti yang sejajar yang mana ya? Yang L. Oke. Yang ini tugas kalian aja. Jadi tugas kalian ada 4 saja. Yang tadi 3 tambah ini 1. Gitu. Oke. Oke, Ustazah cukupkan ya. Gak usah banyak ini. Nanti kuota kalian habis. Oke, kalau ada pertanyaan seperti biasa bisa japri Ustazah ya. Ustazah tunggu kalian. Ustazah akhiri, semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita. Ustazah cukupkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.